طيبا حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد. المكرم رئيس المدرسة المتوسطة المكتبة الإمام النووي أستاذنا الفضيل والكرام أستاذ سهنتا SAD MPD، والمكرم نائب رئيس المدرسة لقسم منهاج الدراسة أستاذنا الكريم أستاذ محمد فكري، والمكرم لرئيس اللجنة من هذه ممارسة تدريبية كيفية الجنائز أستاذنا الكريم والفضيل أستاذ أحمد أديانتو SPD، والمحترم أستاذنا الكرام والفضيل لتبليغ هذه كيفية الجنائز من أستاذنا الكريم أستاذ جسم الرحمن حفظه الله تعالى، ولجميع الطلاب المحبوبين رحمني ورحمكم الله. فأولا هيا بنا نشكر الله تعالى الذي أنعمنا نعما كثيرة وهدانا هداية حنيفة وعلمنا علوما نافعة وأعطانا رحمة وبركة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. وثانيا صلاة وسلاما دائما وداعيا ولازما إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بقولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ممارسة تدريبية الجنائز لطلاب المدرسة المتوسطة المكتبة الإمام النووي. Praktik penyelenggaraan jenazah untuk siswa kelas 7, 8 dan 9 SMPID Imam An-Nawawi Pekanbaru yang akan kita laksanakan insya Allah Sabtu pada hari ini yang bertepatan pada tanggal 12 Jumadil Akhir 1446 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 14 Desember 2024 Masehi. Wa ayyuhal talaba fa hayya nabda'u barnamijana hada wa 'amaliyatana hadhihi bi qira'ati al-basmalati wa amal ba'da nuhayyi'u wa nastaqbilu istiqbalan hasanan li ustadzina al-karim wa nufaddilu tabdilan li ustadzina Ustadz Jasur Rahman falyatafaddal alaihi mashkura wa waqtu iyyahu. Wa qabla huduri ustadzina ya ayyuhal talabah udzakirukum tadhkiran hasanan ihfadhu adabakum wa la tuwahtamu ila ustadzina al-karim. Fa ustadzina min fadlikum ya ustadzul karim tafaddalu mashkura. Sini. Oh, sangkutan sih Ya. Oh. Tadi kalau mau sangkutan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda adi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim kullu nafsin za'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayati dunya illa mataul ghurur. Wa qala Rasulullah SAW ma li dunya ma ana fi dunya illa karakibun istazalla tahta sajarah summa raha wa tarakaha. Ruahu akhrajahu Takhrij Asyirah Al-Lughawi Sahih Tubatur Rabi'ah. Ananda yang dimuliakan, yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz yang pada hari ini telah membimbing anak-anak kita untuk mengikuti diklat jenazah, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan rutin ya, yang setiap tahun kita adakan. Tetapi hari ini agak berbeda. Yang biasa ikut khusus untuk yang kelas 9. Hari ini semuanya diikut sertakan. Berapa jumlahnya? 288. Karena ini ramai dan tidak kalau tidak serius maka tidak akan mendapatkan hasil nantinya. Maka oleh sebab itu Ustaz mengharapkan Ananda memperhatikan dengan baik ya. Kalau ada yang ngantuk berdiri ya, kalau nggak bisa juga ambil wudhu ya, supaya nanti bisa mengikuti dengan baik. Karena kegiatan ini adalah sangat penting dan harus serius, tidak bisa kita sambil-sambilan. Baik, Ananda, untuk diklat jenazah ini kita hari ini menerima teori dan praktek yang akan kita pelajari. Teorinya kita usahakan selesai menjelang zuhur, namun diselingi dengan rohah nanti ya, sekitar 1 jam setelah materi. Setelah itu dilanjutkan kembali dan sampai zuhur nanti kita istirahat, dan setelah zuhur mulai praktek ya. Tadi ada permintaan dan kemarin juga Ustaz Eko menyampaikan diklat ini akan dimusabaqahkan, diperlombakan. Kapan? Hari Selasa. Nanti dalam perlombaan itu Ustadz akan nilai ya, ketepatan dalam menggarakan jenazahnya, kecepatannya ya, kemudian menguasai dalil-dalilnya, itu akan Ustadz nilai nanti waktu praktek, waktu perlombaan. Maka oleh sebab itu ini harus diperhatikan dengan baik ya. Baik, untuk tidak membuang waktu, modul mungkin tidak dibagikan ya, kalau dibagikan mungkin juga tidak konsentrasi nanti. Kita lihat aja yang di depan ya. Di depan ini kita akan tampilkan syariatnya, setelah itu baru kita praktekkan. Syariat ini untuk Ananda ketahui, ini harus dihafal
Ya, harus dipahami. Kenapa? Ananda kalau turun praktek menyelenggarakan jenazah ini di lapangan, itu akan menghadapi suasana yang macam-macam. Ya, di masyarakat kita tuh ada macam-macam pemahaman penyelenggaraan jenazah. Jika Ananda tidak siap dengan dalil, maka Ananda tidak akan bisa menyampaikan itu dengan baik. Sehingga apa yang kita inginkan dalam praktek penyelenggaraan jenazah ini nantinya tidak akan tercapai, karena mereka akan memaksakan kehendak juga. Tetapi kalau Ananda menyampaikan dalil, setiap yang dipraktekkan itu ada dasarnya, ada sunnahnya, ada dalilnya, sehingga mereka minimal dia mendengar, ya, mendengar, dan alhamdulillah mereka menerima. Tetapi pasti ada yang menolak, walaupun sudah dalil disampaikan. Ya, maka kita sampaikan di kesempatan ini. Sebentar, ambil apa tadi? Tas itu untuk apa? Remote. Belum dipasang remote-nya. Oke. Baik, kita lihat. Nah, ini tas yang kecil. Baik, Ananda. Ya. Perhatikan. Dalam mempelajari materi diklat jenazah, kita mendapatkan ilmunya tentang cara sunnah dalam penyelenggaraan jenazah. Tetapi kita sadar, kita harus mengetahui bahwa kita semua ini akan menjadi jenazah. Disebutkan oleh ulama, al-mayyitu ghad ya'isul mayyitul yaum. Sewaktu kita mengantarkan jenazah ke kuburan, yang akan menjadi jenazah besok mengantarkan jenazah hari ini. Siapa dia? Kita semuanya. Kita datang ke kuburan itu semuanya adalah calon mati, calon jenazah yang mengantarkan jenazah hari itu. Besok kita diantar oleh orang lain, dan begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Maka untuk itu hendaknya kita sadar bahwa kita juga akan mati. Aksiru min zikri hazimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat hazimil lazzat, pemutus kelezatan. Kata Rasulullah, al-maut, kematian. Untuk apa kita banyak mengingat mati? Supaya kita menyadari bahwa kita juga akan mati. Kalau orang menyadari dia akan mati, maka dia harus beramal. Harus segera bertobat. Harus segera memperbanyak amal. Kenapa? Kenapa harus demikian? Ananda pasti pernah mendengar bahwa sewaktu jenazah dikuburkan, kita pulang, setelah itu apa yang terjadi?
Apa yang terjadi? Hah? Setelah kita selesai menguburkan jenazah, kita pulang, apa yang terjadi setelah itu? Hah? Di kuburan itu, apa yang terjadi di kuburan setelah kita pulang? Hah? Datangnya malaikat. Malaikat datang dengan 3 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Marabbuka, jawabannya. Yang kedua, madinuka, jawabannya. Yang ketiga, man nabiyuka, jawabannya. Hari ini semua kita bisa menjawab. Semuanya hafal. Semuanya tahu. Tetapi orang yang telah masuk ke kuburan, sudah ditimbun, maka didatangkan rohnya kembali. Kemudian datang malaikat menanyakan itu, dia tidak bisa menjawab dengan mulut. Yang akan menjawabnya apa? Amal. Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak cucu Adam, terputus semuanya, nggak ada yang sampai, nggak ada yang bisa membantu. Mobil yang banyak, rumah yang mewah, anak-anak yang profesor, doktor, semuanya datang, tidak bisa masuk ke lubang kuburan untuk membantu orang tuanya. Maka yang akan membantu dia, pertama, shadaqatun jariyah, amal jariyah. Apa yang dia lakukan di dunia diamalkan oleh orang sampai hari kiamat, maka mengalir pahala. Yang kedua, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang melakukan semua kebaikan termasuk doa. Bukan anaknya yang masuk ke kuburan. Ada yang nggak mau kalau ada orang tuanya meninggal, mau nggak ikut dikuburkan sama-sama orang tuanya? Tetapi apa yang membantu orang tua kita? Amal yang Ananda lakukan, semua kebaikan, apapun yang Ananda lakukan, semuanya akan mengalir pahalanya, membantu orang tuanya di alam kubur. Yang ketiga, al ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ustadz hari ini mengajar Ananda semua, Ananda amalkan sampai hari kiamat. Amal Ananda itu akan sampai pahalanya kepada ustadz Ananda. Nah, inilah yang akan bermanfaat. Salah satu yang mungkin Ustaz ingatkan, yang orang lupa. Perbuatan ini mudah, tetapi orang tidak sadar, bahkan tidak peduli. Yaitu sewaktu di kuburan, apa kata Rasulullah? Man hafaralahu, siapa yang mengurus jenazah, menyiapkan kuburan. Ada yang meninggal, kemudian Ananda bantu untuk mengurus kuburannya, dan bahkan ada Ananda juga menggalinya langsung. Fa'ajannahu, kemudian ikut menimbun. Kita datang ke kuburan, jangan bingung, jangan diam.
Apalagi datang ke kuburan itu membuat sesuatu yang tidak disyariatkan. Tetapi yang harus Anda lakukan sewaktu datang ke kuburan, ikut menimbun. Apa kata Rasulullah? Man hafaralahu fa ajannahu, siapa yang ikut menyiapkan kuburan dan ikut menimbun. Perhatikan. Ikut menimbun. Wa alaihi, maka bagi orang ini ujriya, akan dibalas oleh Allah pahalanya ka'ajri, seperti pahala maskunin askanuhu, orang yang memberi orang rumah. Kita orang miskin mau bersedekah rumah kepada orang miskin yang lain tidak bisa. Bagaimana caranya? Ikut mengurus jenazah, ikut menyiapkan kuburan, ikut menimbun lubang kuburan. Pahala itu sama dengan Ananda memberi orang sedekah rumah. Ikut menyiapkan kuburan, ikut menimbun lubang kuburan. Pahalanya sama dengan kita memberi orang itu rumah. Pahalanya apa kata Rasulullah? Iyahu, bagi orang yang demikian itu, ya, pahalanya seperti memberi rumah. Iyahu ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Artinya begini, Anda ikut menimbun, mengurus kuburan dan menimbunnya nanti ikhlas karena Allah, pahalanya sama dengan memberi orang rumah. Pahalanya mulai Ananda hari itu menimbun menimbun kuburan sampai Ananda meninggal, pahalanya akan mengalir terus. Bahkan ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat pahala itu mengalir. Inilah salah satu sedekah ajariyah. Bayangkan, pahalanya sangat besar, tetapi sebagian kita banyak tidak memperdulikan ini. Datang ke kuburan itu merokok, datang ke kuburan itu cerita-cerita, datang ke kuburan itu bergurau, ketawa-ketawa. Perhatikan apa kata Hasan Al-Basri. Iza ra'aita rajulun, apabila engkau melihat seseorang yadhaku, bergurau-gurau, ketawa-ketawa, indal makabir, di waktu menguburkan jenazah di sisi kuburan, fa'lam, ketahuilah oleh kalian, orang yang ketawa-ketawa di kuburan, bergurau-gurau di kuburan, fa'lam annahu mayyitul qalbi, ketahuilah orang itu adalah orang yang mati hatinya, yang mana ditutup oleh Allah, tidak bisa menerima kebenaran. Jadi hati-hati, jangan sampai nanti kita yang sudah tahu syariat datang ke kuburan bergurau-gurau, ketawa-ketawa, padahal kita sudah tahu sesungguhnya kita termasuk orang yang mati hatinya. Nah ini, maka oleh sebab itu kita harus sadar bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan amal. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Ya, yang tadi izamata ibnu adam engkota alamahu ila mansalatir sodaqatun jariyah al-ilmu yatafa'u bi waladun soleh yad'ulah. Ya, ini yang akan membantu. Baik, ini yang pertama ingin Ustaz sampaikan. Yang kedua, yang harus kita pahami bahwa agama kita agama yang sesuatu yang sudah sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi. Ayatnya kita sudah hafal semuanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari turunnya surat Al-Maidah ayat 3, 82 hari sebelum Nabi meninggal, bahwa agama ini sudah sempurna. Aku redo Islam sebagai agamamu. Artinya
Mulai saat itu tidak boleh kita menambah-nambah termasuk dalam masalah menyelenggarakan jenazah ini. Menurut kami, apa salahnya? Boleh-boleh saja. Ustadz kami bilang begini, tradisi kami begini. Tidak bisa. Kenapa? Agama Islam sudah sempurna. Apa kata Rasulullah? Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar. Semuanya dalam masalah agama ini tidak ada satupun yang tertinggal oleh Nabi. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada sekecil apapun masalah agama ini tidak disampaikan oleh Nabi. Yuqaribu minal jannah, yang memasukkan kepada surga, yang mendekatkan kepada surga. Yubaidu minan nar, yang menjauhkan kita neraka. Illa qad buyina lakum, melainkan semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Termasuk masalah penyelenggaraan jenazah ini sudah diajarkan Nabi dari A sampai Z, tidak boleh kita tambah. Karena agama Islam sudah sempurna. Maka oleh sebab itu harus kita belajar. Hari inilah kita belajar salah satunya. Yang mana diajarkan Nabi, mana yang tidak dalam masalah penyelenggaraan jenazah ini, maka harus kita ketahui. Jangan sampai nanti Ananda menyelenggarakan jenazah, keluarga Ananda membuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh agama ini. Banyak sekarang yang dibuat oleh orang sekarang tidak diajarkan oleh agama, katanya agama, atau katanya menurut ustadz kami, tradisi kami, kebiasaan kami, yang di masyarakat kami begini. Tetapi dalam agama gak ada itu. Karena agama ini sudah sempurna. Maka mau tidak mau Ananda harus berilmu. Ya. Karena apa? Kalau amal kita tanpa ilmu, maka amal kita ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan masalah agama, perhatikan, yang tidak ada dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka ditolak. Bukan masalah mic, bukan masalah pesawat, bukan masalah mikrofon, tetapi masalah agama. Masalah menyelenggarakan jenazah, masalah agama atau bukan? Iya. Maka oleh sebab itu kembali kepada agama, kepada ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Itu yang kedua. Ini. Yang ketiga yang ingin Ustaz ingatkan. Jangan sampai nanti jenazah kita atau keluarga kita dilaksanakan melanggar syariat. Kenapa? Allah mengatakan dulu dalam surah At-Tahrim ayat 6. Siapa yang hafal? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijara wa 'alaiha malaikah ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, kita ini termasuk orang beriman. Jangan sampai kalian nanti di antara kita ini kalau ada yang meninggal, keluarga kita yang meninggal, dalam menyelenggarakan jenazah itu bertentangan dengan syariat, tidak ada dalil, tidak ada sunnahnya, dilakukan itu, maka termasuklah ayat ini, kita termasuk orang yang akan menjadi waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka. Oleh sebab itu, ku ampusakum wa ahlikum naro, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Caranya bagaimana? Tinggalkan pesan. Kalau perlu Anda tulis.
Kita semualah ditulis. Pesankan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, kepada saudara-saudara kita. Apa pesannya? Tengok. Nih pesannya. Pesannya salah. Di antara pesan yang harus Ananda sampaikan nanti, ditulis kalau perlu. Pesannya begini. Wasiat jika aku akan mati. Wasiat untuk keluargaku. Jika aku wafat, maka uruslah jenazahku sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah. Jangan ada yang melanggar syariah. Apa yang melanggar syariah? Di sini beberapa contoh saja. Sebenarnya banyak. Apa? Jika saya meninggal, nanti tolong kuburan saya tanahnya sejengkal tanpa ditembok, tanpa ditulis. Kenapa? Rasulullah mengatakan, rafa'a qabrahu minal ardi nahwan min sibrin. Tinggikan kuburan itu dari tanah. Ini tanah. Berapa tingginya? Minal ardi nahwan min sibrin. Hanya sejengkal saja. Digundukkan setinggi sejengkal. Cuman tanah. Artinya tidak boleh ditembok. Tidak boleh ditulis. Apa kata Rasulullah? Hadisnya jelas, tegas. Tengok, perhatikan hadisnya. Naha Rasulullah SAW. Melarang Rasulullah SAW. Apa yang dilarang Rasulullah? Ayyujassasal qabra. Mengkeramik kuburan. Mengecat kuburan. Satu. Apa berikutnya? Naha Rasulullah ayyuk ada. Melarang Rasulullah duduk di atas kuburan. Ini kita di kuburan tuh merasa capek, lelah, enak aja duduk di atas kuburan. Dilarang. Yang berikutnya, ayyubna menembok kuburan, tidak boleh ditembok, di keramik. Yang berikutnya, ayyuk taba, tidak boleh menulis-nulis. Ditulis meninggal tanggal nama ini tanggal lahir, meninggalnya tanggal sekian, kemudian ditambah lagi di bawahnya ayat kursi, Al-Fatihah dan macam-macam ditulis. Ini semuanya dilarang. Jangan sampai nanti kuburan kita seperti ini. Kalau kita tidak meninggalkan wasiat mulai hari ini atau nanti sebelum meninggal, dan kita tahu kalau ada orang meninggal pasti ditembok, maka kalau kita tidak meninggalkan pesan ini, nanti ditembok kuburan kita. Kita tidak meninggalkan pesan supaya jangan ditembok, supaya jangan dikeramik, supaya jangan dicat, supaya jangan ditulis. Tidak kita tinggalkan pesan. Padahal pekerjaan orang kalau ada meninggal dibuat seperti itu, tidak pernah kita sampaikan ini. Artinya antum waquduhan nas wal hijarah, menjadi bahan bakar api neraka. Hati-hati. Banyak yang lain. Apa? Lihat nih. Jangan ada yasinan pada kematianku. Ananda, ada yang hafal surat Yasin? Ada. Surat Yasin ayat 69 dan 70. Bunyinya. Wa Qur'anum mubin. Quran yang nyata. Termasukkah surat Yasin di dalamnya? Termasukkah surat Yasin di dalamnya? Wa Qur'anul mubin, Quran yang nyata. Termasukkah surat Yasin dalamnya? Iya.
Untuk apa kata Allah? Untuk yunziro, peringatan nasihat, mangkana hayyan, orang hidup. Sekarang dibaca surat Yasin untuk orang mati, bertentangan dengan ayat tadi. Wa Qur'anul mubin yunziro mangkana hayyan. Ya. Quran diantaranya di dalamnya surat Yasin untuk peringatan bagi orang hidup. Kok dibaca untuk orang mati? Bertentangan dengan surat Yasin sendiri. Surat Yasin yang dibaca untuk orang yang mati melarang untuk dibaca untuk orang yang mati. Tetapi bertentangan dengan ayat itu sendiri. Jangan ada azan dan tabur bunga di kuburanku. Ini udah lazim, udah biasa. Kalau tidak ada pesan ini kita sampaikan, ini pasti dibuat oleh orang. Selesai kita tinggal kuburan tuh, mau masuk jenazah dalam kuburan tuh, datang orang suruh azan. Pernah Anda dengar seperti itu? Ismail. Jadi kebiasaan. Apalagi azan ini dicontohkan oleh pejabat pula lagi. Oleh orang yang katanya ulama pula lagi. Orang mau dikuburkan disuruh azan. Sepakat ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, semuanya mengatakan bahwa azan untuk apa? Untuk manggil orang sholat, bukan untuk orang mati. Untung jenazahnya tidak bangun mau sholat lagi. Sempat diazankan bangun jenazah tuh ingin sholat dia. Nah, ini yang berikutnya. Tabur bunga. Tabur bunga ini perbuatan orang Hindu. Orang Buddha, setiap ada orang yang mati ditaburkan bunga. Bahkan dibuat karangan bunga yang harganya mahal. Apa kata Rasulullah? Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh suatu kaum, termasuk menabur bunga, membuat karangan bunga di kuburan, itu perbuatan orang Hindu, maka sama kita dengan orang Hindu. Hati-hati. Ya. Jangan ada tahlilan meniga hari, menuju hari, 40 hari, 100 hari untuk memperingati kematianku. 3 hari setelah meninggal datang orang makan-makan di rumah kita. Baca tahlil, baca tasbih, baca tahmid, baca ayat kursi, zikir bersama-sama. Itu yang dilakukan sekarang. Bukan hanya 3 hari. Seminggu setelah itu diulang lagi. 40 hari sudah itu diulang lagi. 100 hari sudah itu diulang lagi. Setiap tahun diulang. Ketahuilah Ananda. Ya. Tahlilan peringatan kematian itu termasuk perbuatan orang Hindu, di mana orang Hindu meyakini, perhatikan apa kata di dalam keyakinan orang Hindu, setiap hari ketiga, setiap hari ke-7, setiap hari ke-40, setiap hari ke-100, setelah orang itu meninggal, datang roh itu dikembalikan kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian berkumpul di rumah orang mati, macam-macam yang dibuat oleh orang Hindu. Kalau orang kita, orang Islam, apa yang dibuat setelah itu? Apa yang dibaca setelah itu? Yasinan. Apa yang dibaca setelah itu? Tahlilan. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, kunta na'uddu al-ijtima ila ahlil mayyit suni'ati ta'am ba'da damnihi minan nihayah. Perhatikan.
Jabir bin Abdullah mengatakan, orang berkumpul di rumah orang yang mati setelah dikuburkan jenazah itu, datang beramai-ramai ke rumah orang itu, baca tahlilan, baca yasinan, sunnat ta'am, dan makan di rumah orang mati itu, minan nihayah, itu bagian dari meratap. Ananda pernah melakukan itu? Pernah? Jujur aja. Pernah? Pernah. Tobat segera. Segera bertobat. Apa kata Rasulullah? Perhatikan, dengarkan. Coba dengarkan. Ini hati-hati ini. An-nanihah, orang yang meratap berkumpul di rumah orang yang mati, tahlilan, yasinan, makan-makan setelah orang itu dikuburkan di rumah orang yang mati. Ya, ananya iza lam tatub, ndak sempat bertobat, ndak minta ampun kepada Allah yang pernah dia buat tadi. Tuqamu yaumal kiamah, nanti orang-orang ini dibangkitkan pada hari kiamat. Perhatikan. Orang yang pernah melakukan makan di rumah orang meninggal, orang yang pernah melakukan yasinan tahlilan di rumah orang meninggal, nanti dia di hari kiamat, kalau tidak sempat bertobat dan minta ampun kepada Allah, dibangkitkan orang ini, wa alaiha, kepadanya akan dipakaikan pakaian sirbalun min qatirun wadirun min jarabin, dipakaikan pakaian dari aspal dan nanah. Aspal yang panas itu dipakaikan kepada kita. Nanah yang busuk disiramkan kepada kita. Kenapa? Dulu sewaktu di dunia dia makan-makan di rumah orang mati. Dulu sewaktu di dunia dia tahlilan, yasinan di rumah orang mati. Tidak sempat dia minta ampun karena nggak tahu atau nggak mau tahu. Makanya harus kita wasiatkan ini. Ya, jangan berkumpul dan makan-makan setelah kematian itu. Termasuklah tadi hadisnya. Lanjutkan. Bila, perhatikan Ananda, perhatikan. Bila Ananda sudah memesan ini, mewasiatkan ini, kalau perlu ditulis, kasih materai, tanda tangan, kasih dengan keluarga kita. Nanti kalau saya meninggal, jangan begini, jangan begini, yang begini, seperti yang ini. Bila ada yang melanggar, sudah kita buat wasiat itu, tapi dilanggar juga, maka aku berlepas diri darinya. Jika keluarga kita belum kenal dengan sunnah, maka segeralah berwasiat. Kita semuanya menyadari keluarga kita banyak tidak mengerti dengan syariat, tidak pernah kita sampaikan ini, maka segera Ananda tinggalkan wasiat ini. Pesankan ini kepada keluarga Ananda. Sangat ditekankan, bahkan wajib hukumnya bila seorang itu tahu keluarganya melakukan perbuatan yang melanggar syariat ini, yang bid'ah ini, maka segeralah berwasiat supaya diri jika wafat dilaksanakan jenazah sesuai dengan syariat. Dalilnya apa tadi? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab dari api neraka. Caranya salah satunya adalah tinggalkan wasiat, jangan sampai nanti jenazah saya dilaksanakan bertentangan dengan syariat. Jika tidak, Ananda pesankan ini kepada keluarga, tahu keluarganya seperti itu, maka Ananda jadi bahan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan. Sampai di situ ada pertanyaan tentang konsep yang tadi dulu sebelum kita masuk materi tentang penyelenggaraannya sendiri. Silakan. Ada mic, silakan. Ada yang mau bertanya? Yang udah Ustaz sampaikan tadi. Ayo, silakan. Enggak ada?
Kalau nggak ada, Ustaz lanjut. Lanjut. Lanjut, baik. Ustaz ingatkan kembali, pertama kita harus sadar bahwa kita akan mati, maka kita harus mempersiapkan diri karena yang namanya kematian tidak menunggu insaf, tidak menunggu tobat, tidak menunggu siap datang malaikat mencabut nyawa kita. Tidak, kapan saja malaikat itu akan datang. Oleh sebab itu, ananda kita semua harus bersiap diri dengan amal. Supaya nanti ananda sewaktu ditanya oleh malaikat di alam kubur langsung dijawab oleh amal tadi, bukan dengan mulut. Marabuka Allah, madinuka Islam, man nabiyuka Muhammad. Itu yang menjawab amal. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa agama Islam ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Tidak boleh, apa salahnya? Boleh-boleh saja. Menurut saya, tradisi kami, ustaz kami bilang begitu. Tidak. Agama sudah sempurna. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi. Yang ketiga, hendaklah kita semua ini jangan sampai jadi bahan bakar api neraka. Caranya salah satu, meninggalkan pesan. Jangan sampai nanti kalau saya meninggal, keluarga saya meninggal, dilaksanakan bertentangan dengan syariat. Maka jika ananda sudah sampaikan ini, tapi tetap dilaksanakan juga oleh orang, maka ananda berlepas diri, tidak akan termasuk bagian dari api neraka nantinya. Tapi kalau ananda tidak berpesan, ya, maka siap-siaplah kita jadi bahan api neraka. Baik, kita lanjutkan. Untuk dalam pelenggaraan jenazah ini ada 5 macam. Pertama, sebenarnya ya, kalau Ustaz mau tambah lagi, itu setelah orang mati, maka kita disunahkan untuk menyaksikan jenazah di rumah itu. Datang ke rumah itu untuk takziah, bukan makan-makan, bukan yasinan, tapi datang menghibur keluarga. Kalau perlu ananda datang bawa makanan. Isna'u li ahli Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yasulum. Tolong keluarga orang yang ditinggalkan oleh orang yang mati itu kita bawa makanan ke rumahnya. Faqad atahum amrun yasulum. Karena orang yang ditinggalkan oleh orang yang mati dalam keadaan duka, sedih, tidak sempat masak, kita yang mengantar makanan. Nah, datang kita ke rumah itu, menyaksikan, menghibur. Itu yang satu. Yang kedua, setelah itu memandikan. Yang berikutnya mengapani, menyolatkan dan mengantar jenazah sampai ke kuburan, dan terakhir menguburkan. Ini sebenarnya hal-hal yang harus ananda ketahui. Baik, kita mulai. Sebelum yang 5 ini, Ustaz ingatkan satu lagi. Nanti masuk di sini yang nomor 4. Baik. Pertama, ya, memandikan. Perhatikan. Siapa yang ikut memandikan jenazah, ya, nanti Allah akan ampuni dosanya sebanyak 40 kali lipat. Ikut memandikan. Man ghasala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu arba'una marrah. Orang yang ikut memandikan jenazah dan tidak menceritakan, perhatikan, tidak ada yang bersuara. Ini Ustaz masih mendengar suaranya. Coba tenang. Ya, nanti Ustaz tanya dalil-dalil yang ini waktu praktek, apalagi nanti waktu perlombaan. Man ghasala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu arba'una marrah. Siapa yang memandikan jenazah kemudian dia tidak menceritakan aib. Jenazah itu kan banyak aibnya. Waktu kita mandikan dilihat macam-macam. Yang kita lihat di badannya, di apa, semuanya itu tidak boleh diceritakan. Dan ikut memandikan ini, ghufira lahu arba'una marrah. Orang ini akan diampuni dosanya sebanyak 40 kali lipat. Dosa kita ini bukan 40. Berapa dosa kita ini tidak terhitung. Ikut memandikan jenazah, ikhlas, tidak menceritakan aib, diampuni dosa kita sebanyak 40 kali. Yang kedua, orang yang ikut mengapani jenazah, waman
Kafanahu, siapa yang mengapani jenazah, kasahullah yaumal kiamah, nanti orang yang ikut mengapani jenazah ini di hari kiamat, apa kata Rasulullah, yaitu akan dipakaikan padanya min sundusin wa istabrok al jannah, pakaian dari sutra. Laki-laki boleh nggak pakai sutra? Tidak boleh. Di hari kiamat nanti tidak ada halal haram, karena situ kita bukan beramal, kita menerima balasan. Maka sutra dihalalkan bagi kita. Itu yang kedua, yang ikut mengapani, yang ikut menyolatkan dan ikut mengantarkan. Yang sering kita dengar hadis tentang qirat. Man shalla alal janazah lam yatabi'a falahu qiratun wa ini tabaha falahu qiratoni. Siapa yang ikut menyolatkan jenazah, tidak ikut mengantar sampai ke kuburan, berapa qirat? 1 qirat. Kemudian orang yang ikut mengantarkan jenazah, kemudian ikut menyolatkan jenazah, wa ini tabaha, dan ikut mengantarkan sampai ke kuburan, falahu qiratoni. Pahalanya berapa qirat? 2 qirat. Ada tambahan yang perlu Anda ketahui. Satu lagi hadis yang sangat harus kita pahami benar. Apa dia? Perhatikan, coba yang di belakang dengarkan. Nanti Ustaz tanya. Perhatikan hadisnya, bunyinya. Perhatikan, dengarkan. Ustaz bacakan, siapa yang bisa menerjemahkan. Man syahida, menyaksikan al janazah min baitiha. Ustaz ulangi. Man syahidal janazah min baitiha, artikan. Siapa yang menyaksikan, menengok, melihat langsung ke rumah orang yang meninggal itu, di rumahnya, hatta yusallu alaihi, ikut menyolatkannya, falahu qiratun. Ya, perhatikan. Siapa yang ikut melihat jenazah, menyaksikan, belum mandi lagi nih, datang ke rumah itu, ya, kemudian ikut menyolatkan, maka baginya 1 qirat. Artinya apa? Kalau dia hanya datang sholat, tidak dari rumah, berarti nggak dapat 1 qirat. Perhatikan ini, perhatikan. Kita datang ke tempat orang meninggal, tapi langsung ke masjid sholat, nggak ikut menyaksikan di rumah, nggak ada melihat di rumah jenazah itu, maka tidak akan dapat 1 qirat. Artinya ikut menyaksikan di rumah, ikut menyolatkan, baru dapat 1 qirat. Lanjutkan hadisnya. Waman syahidaha atau syahidahu, menyaksikan jenazah itu, jenazahnya, min baitiha hatta tudfina. Apa tudfina? Dafnun. Apa arti dafnun? Menguburkan. Siapa yang ikut menyaksikan jenazah dari rumah, ikut menyolatkannya, ikut mengantar sampai ke kuburan, falahu qiratoni, maka baru dapat 2 qirat. Perhatikan itu. Baik, ini yang ingin Ustaz sampaikan. Kemudian perlengkapan jenazah ini, ya, dalam mandi. Perhatikan ini dia. Alat perlengkapan APD. Alatnya ini nanti Anda bisa lihat sendiri. Yang ingin Ustaz tekankan, salah satu dalam mengantarkan jenazah ini, jangan lupa memakai alat pelindung diri. Di antaranya masker. Ya. Kemudian ini sarung tangan nih. Nih.
Ya, itu alat pelindung diri. Kemudian celemek, ya, untuk menutup badan nih. Untuk apa semuanya? Jangan sampai kita setelah memandikan jenazah maka kita mendapat penyakit. Apa kata Rasulullah? La darar wala diror. Jangan kalian membahayakan diri kalian dan jangan membahayakan orang lain. Maka oleh sebab itu hendaklah Ananda memperhatikan dalam memandikan jenazah, menyegarkan jenazah, hendaklah memakai alat pelindung diri. Apa saja? Ini dia. Sarung tangan, celemek, masker, kalau perlu pakai sepatu boot. Ini namanya alat pelindung diri. Ya, nah ini perlengkapannya semuanya harus disiapkan. Kenapa ini harus disiapkan? Perhatikan. Kalau Ananda ada orang meninggal baru sibuk mencari, membeli. Kain kapannya belum ada, dibeli dulu. Kapasnya atau semuanya tidak ada, baru akhirnya tertundalah penyelenggaraan jenazah ini. Maka ini bertentangan dengan syariat. Kata Rasulullah, asri'u bil jenazah, segerakan menyelenggarakan jenazah itu. Fa in taku sholihah, apabila jenazah itu baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka yang baik itu akan dia dapatkan segera. Fa in takunu nasi wazalika, apabila jenazah itu bukan orang baik, fasarun tad'um minkum, jangan kalian biar orang yang jahat yang udah mati itu lama-lama di atas dunia, kuburkan segera. Salah satu cara menyegerakan apa? Menyiapkan perlengkapan jenazah, mulai dari mandi, mengapani, kuburan, semua apa saja yang dibutuhkan hendaklah disiapkan dengan segera. Jangan ditunda lagi, jangan diulur-ulur waktunya. Salah satu, perhatikan, ini kebiasaan yang salah lagi. Coba Ananda dengar, jangan sampai terjadi pada diri Ananda nanti. Sebagian kita ada yang meninggal. Coba dengarkan, perhatikan. Ini kalau dilanggar, nanti Ananda yang kena. Perhatikan. Apa? Salah satu yang melanggar dalam menyegerakan jenazah adalah apa kata Imam An-Nawawi? Apabila ada orang berwasiat sebelum meninggal, nanti kalau saya meninggal, apa wasiatnya? Kalau saya meninggal di Pekanbaru, nanti tolong jenazah saya antar ke kampung. Banyak nggak seperti ini? Maka kata Imam Nawawi, wasiat yang seperti ini tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan hadis Rasulullah menyegerakan. Berarti apa? Jenazah yang meninggal di suatu tempat dibawa pulang kampung itu berarti memperlambat, termasuk bertentangan dengan syariat untuk disuruh menyegerakan. Nah, ini hati-hati. Di mana meninggal di situ dikuburkan, di mana meninggal di situ diselenggarakan. Jangan dibawa lagi kemana-mana. Ya, nah ini yang perlu Ananda ketahui. Baik. Berikutnya, ya kita lanjutkan. Memandikan jenazah. Nggak ada apa ya? Papan tulis. Lupa ya. Whiteboard ada? Whiteboard? Tolong disiapkan whiteboard. Ada whiteboard? Hah? Habis ya? Oh, boleh. Nanti setelah ini kita siapkan whiteboard. Nanti kita lanjut. Baik, Ananda. Untuk istirahat hari ini kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan materi pembahasan kita. Siapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum acara kita lanjutkan. Demikian sementara waktu kita rehat dulu dan kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Om
Surat? Ya. Baik, waktu istirahat ini karena waktu khamsa asyara daqiqah. Baik, kepada istirahat. Istirahat dulu. Kita nampak al-jawal. Hati-hati. Intabi. Bayan tanabah. Hati-hati. Baik, Arabiyatul kalimat. Cara rubah ini. Intiqu Arabiyatul kalimat ya Tullabi. La zubalata fil madrasati. La zubalata fil madrasati. Idza nazarta zubalata khudh ya Tullabi. Bismillah al-ta'khudha falyakhudh man yanzur az-zubalata falyakhudh. Al-ahra'u idza nazarta az-zubalata